Kalian tahu nggak kalau belakangan ini ada anime yang cukup ramai diparodikan orang-orang, yaitu Paripi Komei. Aku sebenarnya nggak nonton anime ini ya, tapi ketika diramaikan sama orang-orang di sosial media gitu ya, aku jadi notice sama beberapa hal yang sangat menarik untuk dijadikan pembahasan buat kalian semua. Semoga konten ini nggak jadi konten nggak jelas. Oke, kita mulai aja konten kali ini. Ketika parodinya tersebar di media sosial, aku langsung notice sama karakter ikoniknya, yaitu Zhuge Liang, dengan gelar nama kehormatan yaitu Kongming. Kalau di Jepang disebutnya Komei. Jadi sesuai dengan judulnya, yaitu Paripi Komei. Secara sejarah dia ini terkenal sebagai ahli strategi militer Tiongkok, tepatnya di era Three Kingdom atau periode 3 kerajaan. Kalau di Dynasty Warrior, dia itu suka spam basic attack pakai kipas, walaupun damage-nya itu nggak sakit-sakit banget. Oke, balik lagi ke topik. Bukan pertama kalinya Komei ini masuk dalam anime. Kalau kalian pernah nonton One Piece Adventure of Nebulandia, Oda juga mengambil referensi dari Zhuge Liang atau Komei. Makanya dalam cerita One Piece, Vice Admiral Komei diceritakan sangat cerdas dan penuh strategi. Yang buat aku kepikiran itu, kok bisa gitu ya, sosok pahlawan dari Cina bisa masuk ke dalam cerita Jepang, bahkan sampai dibuatin animenya. Bahkan cerita novelnya itu menjadi cerita populer di Jepang. Dan lebih dari itu, banyak orang Jepang yang menyembah Zhuge Liang sebagai dewa, padahal dia seorang ahli strategi dari Cina. Menurut dari pengamat budaya atau pengamat sejarah di Jepang gitu ya, Zhuge Liang ini adalah gambaran yang memiliki sifat Jepang katanya, yaitu kesetiaan, kebenaran, dan cerdas. Selain itu, Zhuge Liang ini bisa dibilang sebuah cerita pendukung semangat para samurai di Jepang ketika mereka ini menghadapi sebuah konflik yang cukup ternama, yaitu restorasi Meiji. Di sisi lain, cerita Zhuge Liang ini diceritakan kepada anak-anak di Jepang karena dianggap mendidik dan memberikan pencerahan. Dan saat itu Zhuge Liang adalah sosok yang sangat diharapkan oleh orang Jepang. Makanya poin-poin ini tadilah yang menjadikan Zhuge Liang ini sebagai sosok yang dihormati di Jepang, sekaligus menjadi dasar cerita Paripi Komei, di mana autornya memberikan gambaran bagaimana jika Zhuge Liang ini hidup kembali di Jepang dengan sosok yang diidam-idamkan masyarakat Jepang. Karena Jepang sendiri berada di titik mengakui Zhuge Liang sebagai leluhur mereka. Oke, sesuai judul, Paripi Komei. Jadi buat kalian yang belum tahu, Paripi itu adalah salah satu singkatan kata dari Party People. Kalau di negara kita disebutnya dugem. Walaupun di Jepang itu banyak banget julukannya ya, bisa Paripi, bisa Pipo, bisa Parli Pipo, dan lain-lain lah. Di sisi lain, pesta ini bisa dibilang sebuah pesta menjadi gila atau bodoh. Banyak juga yang menyebutkan jika Paripi ini adalah cara untuk melepaskan stres dari keseharian di Jepang. Tapi kayaknya untuk circle tertentu sih. Dan juga Paripi menjadi sebuah ajang terbuka, di mana menjadi tempat untuk membiasakan diri dengan orang asing. Walaupun sebenarnya Paripi bisa dibilang cukup ekspensif ya untuk orang-orang umum seperti kita, tapi menurutku mungkin aja ini bisa menjadi bukti gitu ya, kalau autornya juga memiliki kebiasaan datang ke sebuah pesta atau Paripi gitu ya. Walaupun Paripi yang asli bisa dibilang lebih parah dari sekedar pesta biasa. Karena di Jepang sendiri, pengertian Paripi itu berbeda-beda berdasarkan klasifikasi umur. Jadi Paripi di pandangan anak muda Jepang itu ya untuk have fun, bersenang-senang, dan segala macem lah. Tapi untuk orang dewasa, Paripi udah masuk ke step yang wow. Nah, yang aku perhatikan dari opening Paripi Komei, gerakannya itu bisa dibilang sebuah tarian percampuran, sebuah gerakan pesta modern dengan gerakan tarian Cina tradisional. Dan sebenarnya kalau dibuka gitu ya, sebenarnya elemen ini berasal dari sebuah grup musik namanya Jolly and Sushi kalau nggak salah. Aku nggak tahu sih dia ini dari mana bandnya, kayaknya sih Hungaria kayaknya. Intinya gerakan dari Paripi Komei ini berasal dari sana. Itu yang aku tangkap. Oke, sebenarnya aku buat konten ini karena kebetulan aja ada beberapa yang pengen aku tunjukin juga gitu dari yang udah aku sebutin tadi. Tapi kalian bisa anggap aja ini konten sebagai konten gak jelas gitu lah. Jadi ini adalah bentuk konten di mana aku harus tetap upload walaupun aku juga mulai semakin bingung mau bahas apaan. Ya intinya semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.